Halo, kamu sedang mendengarkan Hening Story. Sebelum ceritanya dimulai, ambil napas sebentar. Karena kisah ini bukan tentang tangis yang keras, melainkan tentang kehilangan yang dipendam terlalu lama. Cerita ini tentang orang tua yang kehilangan anaknya, tentang rumah yang tetap berdiri meski penghuninya runtuh pelan-pelan. Kalau kamu pernah merasa kehilangan, atau pernah berusaha kuat demi orang lain, mungkin cerita ini akan terasa dekat. Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu klik like dan subscribe Hening Story supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah hening yang diam-diam menghantam perasaan. Dan seperti biasa, aku mau tahu, kamu lagi dengerin cerita ini dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang, kita mulai ceritanya. Hujan turun pelan sore itu, seperti sengaja disuruh langit agar tidak terlalu berisik. Airnya jatuh satu persatu di genteng rumah tua di ujung gang sempit. Rumah itu berdiri sejak puluhan tahun lalu. Catnya mengelupas, dindingnya lembab, dan jendelanya selalu tertutup rapat. Di dalam rumah itulah, Sari duduk sendirian di ruang tamu, memeluk lututnya sendiri. Jam dinding berdetak keras. Terlalu keras untuk rumah yang kini terasa kosong. Dulu, rumah ini penuh suara, tawa, langkah kaki kecil yang berlari dari kamar ke dapur, suara pintu dibanting karena rebutan mainan, dan suara laki-laki yang pulang larut malam, lelah tapi masih sempat mengelus kepala anaknya. Sekarang, yang tersisa hanya diam. Sari menatap foto keluarga yang tergantung miring di dinding. Foto itu diambil 5 tahun lalu. Ia masih tersenyum di sana. Rambutnya rapi, matanya berbinar. Di sampingnya berdiri Bima, suaminya, dengan senyum tipis khasnya. Dan di depan mereka, seorang anak laki-laki kecil berusia 7 tahun, Raka, tertawa lepas sambil memegang balon merah. Balon itu sudah lama pecah. Tawa itu juga. Sari menghela napas panjang, lalu bangkit perlahan. Kakinya terasa berat, seolah setiap langkah mengingatkannya pada sesuatu yang ingin ia lupakan. Ia berjalan menuju kamar Raka. Pintu kamar itu selalu tertutup, bukan karena tak boleh dibuka, tapi karena Sari tak pernah benar-benar siap melihat isinya. Namun sore itu, entah kenapa, tangannya berani memutar gagang pintu. Kamar itu masih sama, tempat tidur kecil dengan sprei bergambar mobil, rak mainan yang berdebu, buku-buku pelajaran kelas 2 yang masih tersusun rapi, tas sekolah yang tergantung di balik pintu, belum pernah dipakai lagi sejak hari itu. Hari ketika segalanya runtuh. Sari duduk di tepi tempat tidur Raka. Tangannya meraih sebuah kaus kecil yang terlipat rapi. Ia mendekatkannya ke wajah, mencium bau yang sudah hampir hilang. Bau sabun anak-anak, bau rumah, bau kenangan. Air matanya jatuh tanpa izin. "Ma capek, Nak," bisiknya lirih, seolah Raka masih bisa mendengar. Di luar kamar Raka, pintu depan rumah berderit pelan. Sari tersentak, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu suara itu. Ia hafal. Langkah kaki berat itu tak mungkin salah. Bima pulang. Sari tak langsung keluar kamar. Ia menunggu, mendengarkan suara sepatu dilepas, tas dijatuhkan, dan napas panjang yang selalu keluar setiap kali Bima masuk rumah. Dulu, suara itu menenangkan. Sekarang, suara itu justru membuat dadanya sesak. Bima berdiri di ruang tamu, menatap sekeliling. Rumah itu terasa asing baginya sendiri. Ia melihat foto keluarga di dinding, lalu memalingkan wajah. Ada rasa bersalah yang tak pernah benar-benar pergi dari matanya. "Sari?" Panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Bima melangkah ke arah kamar Raka. Ia berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka. Dari celah pintu, ia melihat Sari duduk membelakangi pintu. Bahunya bergetar menahan tangis. Bima ingin masuk, ingin berbicara, ingin meminta maaf. Tapi kakinya seperti tertanam di lantai. Sejak kejadian itu, mereka tinggal di rumah yang sama, tapi hidup di dunia yang berbeda. Mereka tidur di kamar terpisah, makan tanpa berbicara, bertemu tanpa menatap.
karena ada satu hal yang tak pernah mereka ucapkan, tapi selalu ada di antara mereka. Kehilangan yang sama dengan luka yang berbeda. Bima menutup pintu kamar Raka perlahan. Ia mundur, lalu duduk di sofa ruang tamu. Menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Hujan di luar semakin deras. Dan di dalam rumah itu, dua orang tua yang sama-sama kehilangan anak mereka, perlahan juga mulai menghilangkan satu sama lain tanpa tahu siapa yang harus disalahkan dan siapa yang harus diselamatkan lebih dulu. Malam turun tanpa permisi. Hujan sudah berhenti, tapi sisa-sisanya masih menetes dari atap rumah, jatuh ke tanah seperti hitungan waktu yang tak pernah menunggu siapapun. Di ruang makan, lampu kuning redup menyala setengah hati. Meja kayu tua itu terisi 2 piring nasi yang masih utuh. Tak tersentuh. Sari duduk di satu sisi meja. Punggungnya tegak, tapi matanya kosong. Sejak sore tadi, ia belum makan apapun. Bukan karena tak lapar, melainkan karena perutnya terasa seperti diikat sesuatu yang tak terlihat. Di seberang meja, Bima duduk dengan tangan saling menggenggam. Ia memandangi nasi di piringnya, lalu melirik Sari sekilas. Istrinya itu terlihat jauh, seolah berada di ruangan lain, di waktu lain. Makannya dingin, ucap Bima akhirnya. Suaranya pelan. Sari tak menjawab, bahkan tak menoleh. Bima menghela napas. Ia mendorong piringnya sedikit ke depan, lalu berdiri. Kursi kayu berderit pelan. Suara kecil itu justru terdengar terlalu keras di rumah yang hening. "Kalau kamu belum mau makan, aku simpan dulu," katanya, lebih pada dirinya sendiri. Ia membawa piring ke dapur. Sari tetap diam. Matanya kini menatap kursi kosong di ujung meja. Kursi kecil yang dulu selalu ditempati Raka. Kursi itu masih ada. Tak pernah dipindahkan. Tak pernah diduduki siapapun lagi. Malam semakin larut. Sari berbaring di kasur kamarnya, memunggungi jendela. Cahaya lampu jalan menyelinap masuk, membentuk bayangan panjang di dinding. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi setiap kali matanya terpejam, wajah Raka muncul. Raka kecil dengan seragam sekolahnya. Raka yang menoleh sambil tersenyum. Raka yang melambaikan tangan pagi itu. Pagi terakhir. Air mata mengalir pelan dari sudut matanya, membasahi bantal. Sari menggigit bibirnya, menahan suara. Ia sudah terlalu sering menangis, terlalu sering merasa bersalah. Di kamar lain, Bima duduk di tepi kasur. Lampu kamarnya mati, hanya cahaya dari ponsel yang menerangi wajahnya. Di layar ponsel itu, ada pesan lama yang tak pernah ia balas. Pesan dari Sari, 2 bulan lalu. "Jemput Raka tepat waktu ya, jangan telat lagi." Bima menutup mata. Tangannya gemetar. Malam itu ia memang telat. Rapat mendadak. Jalanan macet. Ia berpikir 5 menit lagi tak akan masalah. 5 menit itu merenggut segalanya. Bima mematikan ponsel. Ia bangkit, lalu berjalan ke arah kamar Raka. Berdiri lama di depan pintu, tangannya terangkat, ragu untuk mengetuk. Akhirnya ia membuka pintu perlahan. Kamar itu gelap. Bau khas anak-anak masih samar terasa. Bima melangkah masuk. Duduk di lantai, bersandar pada ranjang kecil itu. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Maafin ayah." Suaranya becah, nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban, tak ada yang memeluk, tak ada yang berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di ruang tengah, Sari keluar kamar tanpa suara. Ia berjalan perlahan, melewati ruang makan, lalu berhenti di depan kamar Raka. Dari balik pintu yang setengah terbuka, ia melihat punggung Bima yang membungkuk. Untuk sesaat, Sari ingin masuk, ingin duduk di sampingnya, ingin menangis bersama. Tapi langkahnya terhenti. Di dadanya ada amarah yang belum mati. Ada luka yang belum sembuh. Ada kata-kata yang terlalu berat untuk diucapkan. Ia berbalik. Sari menuju musola kecil di sudut rumah. Ia menggelar sajadah, berdiri, lalu mengangkat tangan. Namun ketika hendak berdoa, suaranya terhalang. Tak ada kata yang keluar.
Doa apa yang bisa dipanjatkan oleh ibu yang merasa gagal menjaga anaknya? Sari akhirnya duduk, memeluk sajadah itu erat-erat. Bahunya bergetar. Tangisnya pecah dalam diam. Malam itu, di rumah yang sama, dua orang tua terjaga. Satu menangisi anaknya, satu lagi menangisi dirinya sendiri. Dan di antara mereka, ada jarak yang tak bisa dijembatani oleh kata maaf, karena luka ini bukan soal siapa yang salah, tapi tentang kehilangan yang tak bisa dikembalikan. Pagi datang tanpa kehangatan. Matahari memang terbit, tapi sinarnya terasa dingin di rumah itu. Sari duduk di teras, memandangi jalan kecil di depan rumah yang mulai ramai oleh anak-anak berangkat sekolah. Seragam putih merah bergerak beriringan, tawa kecil terdengar samar. Sari memalingkan wajah. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Ia tak sadar sudah berapa lama duduk di sana. Sejak subuh, ia belum beranjak. Pagi selalu menjadi waktu paling sulit baginya. Waktu ketika Raka dulu berlarian ke teras, mengenakan sepatu sambil terburu-buru. "Bu, tas aku mana? Bu, bekalnya jangan lupa ya." Suara-suara itu kini hanya tinggal gema di kepalanya. Pintu rumah terbuka pelan. Bima keluar, mengenakan kemeja kerja yang kusut. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Ia berhenti sejenak saat melihat Sari, lalu duduk di kursi lain, menjaga jarak. Tak ada sapaan, hanya suara burung dan langkah kaki orang-orang yang berlalu. "Aku berangkat kerja," ucap Bima akhirnya. Sari mengangguk kecil, matanya tetap menatap jalan. Bima denunggu, seolah berharap ada kata lain, tapi tak ada. Ia berdiri, melangkah pergi. Baru 2 langkah, suara Sari terdengar, pelan tapi tajam. "Kalau hari itu kamu nggak telat..." Langkah Bima terhenti. Kalimat itu menggantung di udara. Tak selesai, tak perlu diselesaikan, karena mereka berdua tahu kelanjutannya. Bima menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ia berbalik perlahan. "Sari?" Namun Sari sudah berdiri. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya dingin. "Kamu tahu nggak, rasanya nunggu anak yang nggak pernah pulang?" Bima tak sanggup menatapnya. "Aku nyesel tiap detik, tapi kecelakaan itu..." "Kecelakaan?" potong Sari. Suaranya meninggi untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan. "Raka berdiri sendirian di pinggir jalan, nunggu ayahnya. Dan kamu bilang itu cuma kecelakaan." Kata-kata itu menghantam Bima tanpa ampun. "Aku cuma minta satu hal waktu itu," lanjut Sari, suaranya bergetar. "Datang tepat waktu." Air mata Sari jatuh. Tangannya mengepal. "Kalau aku ikut jemput hari itu, kalau aku nggak percaya sama kamu..." "Berhenti," suara Bima serak. "Jangan siksa diri kamu juga." Sari tertawa kecil, getir. "Aku sudah tersiksa tiap hari, Bim." Hening menyelimuti mereka. Jalan di depan rumah kini sepi. Anak-anak sudah sampai sekolah. Dunia berjalan seperti biasa, seolah tak peduli pada 2 orang dewasa yang hidupnya berhenti. Bima mendekat 1 langkah. "Aku juga kehilangan dia." "Cara kamu kehilangan beda," balas Sari cepat. "Aku kehilangan anak. Kamu kehilangan rasa bersalah." Bima tersentak. Kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa ia juga hancur, bahwa setiap malam ia berdoa agar bisa menukar nyawanya dengan Raka. Tapi lidahnya keluh. Tak ada kata yang cukup adil. Sari memalingkan wajah. "Pergilah kerja. Jangan sampai telat lagi." Kalimat terakhir itu terdengar seperti hukuman seumur hidup. Bima pergi tanpa menoleh. Pintu tertutup pelan. Tapi suara itu terdengar seperti palu yang memaku jarak di antara mereka. Siang hari, Sari membereskan rumah. Ia masuk ke kamar Raka lagi. Kali ini ia membuka laci meja belajar. Di dalamnya, ada selembar kertas yang terlipat. Gambar krayon. Seorang ibu, ayah dan anak kecil bergandengan tangan. Di atasnya tertulis dengan tulisan anak-anak. "Aku sayang ayah dan ibu."
Sari tak isak. Ia menempelkan gambar itu ke dadanya. Sore hari Bima pulang lebih awal. Ia berdiri lama di depan pintu, mengatur nafas. Di tangannya, ada sekotak kecil mainan mobil jenis yang dulu disukai Raka. Ia membelinya tanpa sadar, lalu merasa bodoh setelahnya. Ia meletakkan kotak itu di meja ruang tamu. Sari melihatnya. Wajahnya berubah. Ia mendekat, lalu menutup kotak itu perlahan. "Jangan," katanya lirih. "Aku belum siap." Bima mengangguk. Ia mundur. Dan di malam itu, mereka tidur kembali di kamar masing-masing, membiarkan kata-kata yang tak pernah terucap tumbuh menjadi dinding yang semakin tinggi di antara mereka. Hari-hari berlalu seperti kabut tipis yang menggantung di udara. Tak benar-benar hujan, tak juga cerah. Sari menjalani pagi dengan rutinitas yang sama. Menyapu halaman, menyeduh teh, lalu duduk memandangi jam dinding. Setiap detik yang berdetak seolah mengingatkannya pada sesuatu yang terlambat. Sejak pertengkaran pagi itu, Bima pulang semakin malam. Bukan karena kerjaan bertambah, melainkan karena ia tak tahu harus pulang dengan wajah seperti apa. Rumah yang dulu menjadi tempat pulang, kini terasa seperti ruang pengadilan tanpa hakim. Sunyi tapi menghakimi. Malam itu, Sari sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika suara ponsel Bima terdengar dari meja. Sari menoleh sekilas. Layar ponsel menyala. "Mbak Dina, HRD, jangan lupa besok rapat jam 7 ya." Sari memalingkan wajah. Ia tak pernah membuka ponsel suaminya. Tapi nama itu membuat dadanya terasa aneh, bukan cemburu. Lebih seperti takut kehilangan hal lain setelah kehilangan terlalu banyak. Pintu terbuka. Bima masuk dengan langkah pelan. Ia berhenti saat melihat Sari. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Sari menggeleng. "Baju kerja kamu aku lipatin." "Terima kasih," jawab Bima singkat. Mereka kembali diam. Sari menyusun pakaian terakhir, lalu berdiri. Sebelum pergi, ia berhenti sejenak. "Bim, sampai kapan kita kayak gini?" Suaranya nyaris berbisik. Bima menegang. "Maksud kamu?" "Kita satu rumah, tapi rasanya kayak orang asing." Bima menunduk. "Aku nggak mau maksa kamu maafin aku." "Aku juga nggak minta kamu hilang," balas Sari. "Tapi aku capek pura-pura kuat." Kalimat itu membuat Bima menatapnya. Untuk pertama kalinya setelah lama, mata mereka bertemu. "Aku juga capek," ucap Bima jujur. "Setiap hari aku merasa bersalah karena masih hidup." Sari menghela napas panjang. "Aku takut kalau kita terus begini, yang mati bukan cuma Raka." Kata-kata itu menggantung berat. Keesokan harinya, Sari pergi ke makam Raka sendirian. Ia membawa bunga sederhana dan sebuah mobil mainan kecil yang sudah usang. Di pemakaman yang sepi, Sari duduk lama di depan nisan kecil itu. "Maaf ya nak, ibu belum bisa jadi ibu yang kuat." Angin berhembus pelan, menggerakkan daun-daun kering. Sari memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh ke tanah. Di kantor, Bima mendapat surat peringatan. Ia sering terlambat, sering melamun, dan beberapa kali melakukan kesalahan kecil. Atasannya memintanya istirahat sejenak, bahkan menyarankan cuti. Bima mengangguk, tapi di dalam hatinya ia tahu masalahnya bukan soal kerja. Ia pulang dengan langkah gontai, membawa amplop coklat di tangannya. Saat tiba di rumah, Sari sedang duduk di ruang tamu. Di depannya sebuah koper kecil terbuka. Bima terhenti. "Kamu mau kemana?" Sari menatap koper itu lalu ke arah Bima. "Aku mau ke rumah ibu dulu, beberapa hari." Bima merasa napasnya tertahan. "Karena aku?" "Karena aku sendiri," jawab Sari jujur. "Aku butuh ruang." Bima mengangguk pelan. Tak ada protes, tak ada larangan, hanya rasa kalah. Malam itu, Sari pergi. Ia tak membawa banyak barang, tak ada pelukan perpisahan, hanya satu tatapan panjang sebelum pintu tertutup. Rumah itu kembali sunyi, kali ini lebih sunyi dari sebelumnya. Bima duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka amplop coklat dari kantor, lalu meletakkannya di meja. Ia menatap sekeliling rumah.
foto keluarga, kursi kecil Raka, koper yang sudah tak ada. Untuk pertama kalinya ia sadar bahwa rumah itu benar-benar mulai runtuh. Bukan karena temboknya, tapi karena dua orang di dalamnya perlahan menyerah pada luka masing-masing. Dan di malam yang dingin itu, Bima bertanya pada dirinya sendiri, apakah kehilangan terbesar mereka sebenarnya belum terjadi? Hari pertama tanpa Sari terasa aneh bagi Bima. Bukan karena rumah itu menjadi lebih sepi. Rumah itu sudah lama sepi. Melainkan karena tak ada lagi seseorang yang menunggu, meski dalam diam. Pagi itu, Bima bangun kesiangan. Tak ada suara teko air, tak ada langkah pelan dari dapur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai lama. Aku sendirian sekarang, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Di dapur, ia menyeduh kopi dengan tangan gemetar. Rasanya pahit. Ia meneguknya tanpa gula, tanpa peduli. Di meja makan, hanya ada satu piring. Kursi kecil Raka masih kosong di sudut. Bima berdiri lama di sana, lalu mendorong kursi itu ke bawah meja. Perlahan, seolah menutup luka yang tak pernah sembuh. Hari itu Bima tak berangkat kerja. Ia mengirim pesan singkat ke atasannya, meminta cuti. Ponselnya bergetar. Balasan datang cepat. Jaga diri kamu, Bim. Ia keluar rumah tanpa tujuan. Langkahnya membawanya ke taman kecil dekat sekolah Raka dulu. Bangku kayu itu masih ada. Di sanalah, ia biasa duduk menunggu jam pulang sekolah, menatap Raka berlari ke arahnya. Bangku itu kini kosong. Bima duduk, menunduk. Tangannya mengepal kuat. Ia merasa gagal. Sebagai ayah, sebagai suami, sebagai manusia. Di rumah ibunya, Sari duduk di kamar lamanya. Dindingnya masih ditempeli foto-foto masa remaja. Ibunya, Bu Ratna, duduk di sampingnya, memegang tangan Sari erat. Kamu nggak salah merasa hancur, ucap Bu Ratna lembut. Tapi, kamu juga nggak boleh tenggelam di situ. Sari menggeleng pelan. Aku nggak tahu cara bernafas tanpa Raka. Bu Ratna memeluknya. Untuk pertama kalinya sejak lama, Sari menangis keras, tanpa ditahan. Malam hari, Bima pulang ke rumah yang gelap. Lampu ruang tamu mati. Ia menyalakannya, lalu duduk di sofa. Ponselnya berdering. Nama Sari muncul. Jantungnya berdegup cepat. Halo? Suaranya serak. Aku cuma mau bilang, aku aman di sini, kata Sari pelan. Bima mengangguk, meski tahu Sari tak melihatnya. Iya. Aku senang dengarnya. Hening lagi. Bim, suara Sari bergetar. Kalau suatu hari aku nggak kembali, Bima menutup mata. Jangan lanjutkan kalimat itu. Sari terdiam. Aku cuma takut kita saling menyakiti. Kalau kamu butuh waktu, ambil. Aku akan tetap di sini. Telepon ditutup tanpa janji apapun. Malam itu, Bima bermimpi tentang Raka. Anaknya berdiri di depan pintu rumah, membawa tas sekolah, tersenyum. Bima memanggil, tapi Raka berjalan menjauh, semakin jauh hingga menghilang. Bima terbangun dengan nafas tersengal. Di pagi yang sama, Sari berdiri di teras rumah ibunya, menatap matahari terbit. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa sedikit hangat, tapi di dadanya ada rasa bersalah karena merasa hangat. Ia membuka ponsel, menatap foto Raka. Ibu masih di sini, Nak, bisiknya. Dua orang dewasa, dua rumah berbeda, satu kehilangan yang sama. Mereka belum tahu apakah jalan mereka masih searah. Tapi untuk pertama kalinya, mereka sama-sama sadar. Bertahan sendirian, sama sakitnya dengan menyerah bersama. Dan di tengah jarak itu, ada satu pertanyaan yang terus berputar. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan setelah kehilangan terbesar dalam hidup? Pagi itu, udara di rumah Bu Ratna terasa lebih hangat dari biasanya. Sari duduk di meja makan, menatap semangkuk bubur yang sudah mengepul sejak tadi. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, perutnya terasa lapar. Rasa bersalah langsung menyusul, tapi ia tak lagi menolaknya sepenuhnya. Bu Ratna tersenyum kecil. Makan itu bukan berarti kamu lupa. Sari mengangguk. Aku cuma takut kalau aku mulai hidup lagi. Raka nggak pergi supaya kamu berhenti hidup, jawab ibunya lembut. Kata-kata itu menancap dalam. Siang hari, Sari mengunjungi taman bacaan anak di dekat rumah ibunya. Ia hanya berniat mengantar buku sumbangan.
Namun langkahnya terhenti saat melihat seorang anak perempuan duduk sendirian di pojok, mengeluk tasnya. "Kamu kenapa sendirian?" tanya Sari pelan. Anak itu menoleh, matanya sembab. "Aku nunggu ibu, tapi ibu belum datang." Sari duduk di sampingnya, hatinya mencelos. Pemandangan itu terlalu akrab. "Aku temenin ya," katanya. Di sisi lain kota, Bima menjalani sesi konseling pertamanya. Ia duduk kaku di kursi, tangannya saling menggenggam. "Saya nggak tahu cara memaafkan diri sendiri," ucapnya jujur. Konselor mengangguk. "Kehilangan sering membuat kita lupa bahwa kita juga korban." Bima terdiam lama. Sore hari, Sari pulang dengan langkah pelan. Ia merasa lelah, tapi bukan kelelahan yang kosong. Ada sesuatu yang bergerak di dadanya, sesuatu yang lama mati. Ia mengirim pesan pada Bima. "Aku hari ini ke taman bacaan. Ada anak nunggu ibunya. Aku temenin." Balasan datang cepat. "Terima kasih sudah berbagi itu ke aku." Tak ada kata rindu, tak ada janji pulang. Malam itu Sari menulis di buku kecil tentang Raka, tentang rasa marah, tentang rasa takut untuk sembuh. Air matanya jatuh di halaman terakhir. Di rumah mereka, Bima membuka lemari. Ia menemukan jaket kecil Raka yang dulu tergantung rapi. Ia menempelkannya ke dada, lalu perlahan menggantungnya kembali. "Pelan-pelan ya, bisiknya. Dua orang dewasa itu di dua tempat berbeda mulai belajar bernafas lagi. Bukan untuk melupakan, tapi untuk bertahan. Dan untuk pertama kalinya, kehilangan itu tak hanya melukai. Ia juga mengajarkan mereka cara hidup yang baru, meski masih terasa asing dan perih. Sari berdiri di depan rumah lamanya sore itu. Pagar besi berderit pelan saat ia mendorongnya. Tak ada yang berubah dari luar, tapi dadanya berdebar seolah ia akan masuk ke tempat yang sama sekali baru. Di tangannya hanya ada satu tas kecil. Ia belum memberitahu Bima bahwa ia akan datang. Langkah Sari terhenti sejenak di ambang pintu. Ia menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Bau rumah itu langsung menyergap. Bau kayu tua, debu halus, dan kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. "Bim?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Sari masuk lebih jauh. Ruang tamu tampak rapi. Terlalu rapi. Seperti rumah yang berusaha menyembunyikan kekosongannya. Di meja ada 2 cangkir kopi. Satu masih utuh, satu sudah dingin. Pintu belakang terbuka. Dari sana Sari melihat Bima berdiri di halaman, memegang sapu. Ia terlihat lebih kurus, bahunya sedikit membungkuk. Sari menghampiri. "Kamu lagi bersih-bersih." Bima menoleh cepat. Matanya membesar sesaat. "Sari?" Tak ada pelukan, tak ada air mata, hanya tatapan panjang yang penuh kata-kata tak terucap. "Aku cuma mau ambil beberapa barang," ucap Sari hati-hati. Bima menangguk. "Masuk aja, rumah ini masih rumah kamu." Kalimat itu terdengar seperti pengakuan, sekaligus permohonan maaf. Di dalam mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Jarak di antara mereka masih ada, tapi tak lagi setajam dulu. "Aku ikut konseling," kata Bima tiba-tiba. Sari menoleh. "Kenapa?" "Karena aku capek benci diri sendiri, dan aku capek kehilangan kamu pelan-pelan." Sari menunduk. "Aku juga belajar, kalau sembuh itu bukan berarti lupa." Hening menyelimuti mereka, tapi kali ini bukan hening yang menyakitkan. "Aku belum tahu apakah aku bisa tinggal lagi di sini," lanjut Sari. "Tapi aku tahu, aku nggak mau kita jadi musuh." Bima mengangguk. "Aku nggak minta kamu kembali sekarang." Sari tersenyum tipis. "Terima kasih." Sore itu mereka membersihkan kamar Raka bersama. Bukan untuk menghapus, tapi untuk merapikan. Beberapa mainan disimpan rapi di kotak. Beberapa buku dibersihkan dari debu. Saat Sari menemukan topi kecil Raka, tangannya gemetar. "Aku ingat hari dia pakai ini," ucapnya lirih. Bima mengangguk. "Aku juga." Air mata jatuh, tapi kali ini mereka membiarkannya jatuh bersama. Malam tiba, Sari bersiap pergi.
Di depan pintu ia berhenti. "Aku akan sering datang," katanya. "Kalau kamu nggak keberatan?" Bima menatapnya. "Aku akan selalu nunggu." Sari pergi dengan langkah lebih ringan. Bima menutup pintu perlahan, tapi kali ini tanpa rasa kalah. Di malam itu, rumah itu tak lagi terasa sepenuhnya kosong, karena dua orang yang pernah hancur di dalamnya mulai belajar berdiri berdampingan, meski belum kembali saling memiliki. Hujan turun lagi, kali ini tanpa peringatan. Sari duduk di kamar lamanya di rumah ibunya, menatap jendela yang basah oleh air. Sejak kunjungan ke rumah itu, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ada rasa hangat saat membersihkan kamar Raka bersama Bima, tapi juga ada ketakutan yang muncul bersamaan. Tak semua kenangan bisa disapu dan disusun rapi. Ponselnya bergetar. Nama Bu Rina muncul di layar. Ibu dari salah satu teman sekolah Raka dulu. "Sari, kamu dengar kabar tentang kecelakaan itu?" Suara Bu Rina terdengar ragu. Jantung Sari berdegup cepat. "Kecelakaan yang mana?" "Pengemudinya ditangkap. Katanya ada kelalaian dari pihak sekolah juga soal jadwal penjemputan." Telepon itu terasa berat di tangan Sari. Setelah sambungan terputus, Sari terduduk lemas. Kenangan hari itu menyerbu tanpa ampun. Telepon dari sekolah, ambulans, ruang IGD yang dingin. Wajah Raka yang tak lagi bergerak. Malam itu Sari memutuskan menemui Bima. Di rumah mereka, Bima membuka pintu dengan wajah terkejut. "Ada apa?" Sari masuk tanpa banyak kata. "Aku dapat kabar baru." Mereka duduk. Sari menceritakan semuanya. Setiap kata seperti pisau kecil yang mengiris ulang luka lama. "Aku nggak tahu harus marah ke siapa," ucap Sari. Suaranya pecah. "Ke sekolah? Ke pengemudi? Atau ke kita?" Bima menunduk. "Aku takut kalau kita bongkar lagi semuanya." "Kalau kita diam," balas Sari pelan, "Raka cuma jadi angka." Kata itu membuat Bima menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Kamu mau cari keadilan?" tanyanya. Sari mengangguk. "Bukan balas dendam, aku cuma mau Raka diakui." Hening menyelimuti mereka lama. Akhirnya, Bima berdiri. Ia mengambil map coklat dari lemari, berisi surat-surat lama, laporan polisi dan dokumen rumah sakit. "Aku simpan ini karena aku takut, tapi aku nggak mau takut terus." Malam itu, mereka membuka kembali luka bersama. Menangis, marah, lelah. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdiri di sisi yang sama, melawan kehilangan, bukan satu sama lain. Ruang sidang itu dingin, bukan karena pendingin udara, tapi karena suasana yang menekan dada. Sari duduk di bangku kayu, tangannya saling menggenggam erat. Di sampingnya, Bima duduk tegak, wajahnya tegang. Mereka tak saling bicara, tapi kehadiran satu sama lain sudah cukup. Nama Raka Pradipta dipanggil. Sari berdiri. Langkahnya terasa berat, tapi ia tetap maju. Setiap mata tertuju padanya. Hakim memintanya bersumpah. Suaranya bergetar saat mengucapkan nama Tuhan. "Ceritakan apa yang ibu alami," kata hakim. Sari menarik nafas dalam. "Anak saya menunggu dijemput. Dia berdiri di pinggir jalan, sendirian." Suara Sari pecah. Ruangan hening. Tak ada yang memotong. Kalau saja ada satu orang dewasa di sana, Raka mungkin masih hidup. Bima menutup mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Sidang berjalan panjang. Dokumen dibacakan. Fakta-fakta yang selama ini mereka hindari kini terpapar di depan umum. Setiap kata menyayat. Saat keluar ruang sidang, Sari gemetar. Bima segera memegang lengannya. "Kamu kuat," katanya pelan. Sari menggeleng. "Aku cuma jujur." Di luar gedung pengadilan, hujan turun deras. Sari menengadah. Untuk pertama kalinya, ia menyebut nama Raka tanpa menangis. "Anak kami ada, dan dia berarti." Bima menggenggam tangan Sari lebih erat.
Malam itu, mereka pulang ke rumah bersama. Di ruang tamu, mereka duduk diam. Tak ada televisi, tak ada suara lain. "Aku mau tetap bersama," ucap Bima akhirnya. "Kalau kamu mau?" Sari menatapnya lama. "Aku nggak janji semuanya akan baik." Bima tersenyum tipis. "Aku cuma minta kita hadapi bersama." Sari mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan itu, mereka tidur di kamar yang sama. Jarak masih ada, tapi tak lagi memisahkan. Pagi itu, rumah mereka kembali menerima cahaya matahari. Bukan cahaya yang hangat sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat bayangan di dinding terlihat lebih lembut. Sari membuka jendela kamar, membiarkan udara segar masuk. Di belakangnya, Bima masih terbaring, menatap langit-langit dengan mata terbuka. Mereka terbangun di ruangan yang sama. Tak ada pelukan, tak ada kata manis, tapi ada kehadiran, dan itu sudah cukup untuk saat ini. Sari berjalan ke dapur, ia menyiapkan 2 gelas teh. Kebiasaan lama yang sempat hilang. Saat ia kembali ke kamar, Bima sudah duduk di tepi ranjang. "Terima kasih sudah bertahan," ucap Bima pelan. Sari menyerahkan 1 gelas. "Terima kasih sudah nggak menyerah." Mereka duduk berdampingan, menyeruput teh dalam diam. Hari itu, mereka pergi ke makam Raka bersama. Tanpa bunga mewah, tanpa tangis berlebihan. Hanya seikat bunga liar yang mereka petik di jalan. Sari berlutut di depan nisan kecil itu, merapikan tanah di sekitarnya. "Kami masih di sini, Nak," ucapnya lembut. "Kadang kuat, kadang jatuh, tapi kami belajar." Bima menambahkan, "Terima kasih sudah ngajarin ayah dan ibu tentang cinta." Angin bertiup pelan, menggerakkan rumput kecil di sekitar makam. Sari menggenggam tangan Bima, tak erat tapi pasti. Minggu-minggu berlalu, rumah itu tak lagi sepi seperti dulu. Sari mulai membantu di taman bacaan anak. Bima kembali bekerja, dengan ritme yang lebih manusiawi. Mereka makan bersama, kadang bicara, kadang diam. Kamar Raka tetap ada, tak ditutup, tak juga diubah. Mereka membiarkannya menjadi ruang kenangan, bukan luka terbuka. Suatu sore, Sari duduk di teras, memandangi anak-anak bermain. Ia tersenyum kecil. Ada perih yang masih tinggal, tapi juga ada penerimaan. Bima duduk di sampingnya. "Kalau suatu hari kita tertawa lagi?" Sari menoleh. "Itu bukan pengkhianatan." Mereka saling menatap, lalu mengangguk. Malam itu sebelum tidur, Sari menulis 1 kalimat di buku kecilnya. "Kehilangan tak pernah pergi, kita hanya belajar hidup bersamanya." Ia menutup buku, mematikan lampu. Di kegelapan, ia menyebut nama Raka sekali lagi, tanpa gemetar. Dan di rumah kecil itu, 2 orang yang pernah hancur total, akhirnya menemukan cara untuk tetap hidup, bukan karena melupakan, tapi karena mengingat dengan penuh cinta.